harus hidup di dalam tabung paru-paru besi selama 69 tahun atau hampir seumur hidupnya. Tahu hilapnya? Like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indah Ratu. Sebelumnya, terima kasih karena sudah klik video ini. Gimana puasanya? Lancar? Semoga kita semua selalu diberikan kelancarannya, kemudahan. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah hidup seorang pengacara terkenal asal Amerika Serikat bernama Paul Richard Alexander, yang mana hampir seumur hidupnya dia harus hidup di dalam tabung besi karena terjangkit virus polio. Tapi sebelum kita masuk ke cerita hidupnya, aku mau cerita sedikit nih tentang sejarah dari tabung paru-paru besi dan virus polio. Iron lung atau paru-paru besi merupakan istilah yang dipakai untuk tabung ventilator yang mana fungsinya untuk menstabilkan tekanan udara pada paru-paru yang lemah dengan memasukkan seluruh tubuh pasien ke dalam tabung kecuali kepala. Jadi pasien masih bisa melakukan aktivitas seperti makan, minum, dan bercengkrama. Nah, tabung ini dibuat dan diciptakan oleh Philip Drinker dan Louis Agassiz Shaw, yang mana mereka merupakan insinyur dan ahli kesehatan industri dari Harvard University. Alat ini ditemukan di tengah epidemi polio pada tahun 1930 sampai 1940-an, yang mana Drinker terinspirasi ketika mengamati rekannya menggunakan alat respirasi untuk seekor kucing. Akhirnya dia membuat alat untuk membantu pasien-pasien yang kesulitan untuk bernafas. Setelah beberapa kali percobaan pada hewan, dia menyimpulkan bahwa ventilasi yang dia buat layak digunakan untuk manusia. Karena penemuannya ini yang terus berkembang, sebuah rumah sakit di Boston mengundang dia untuk merancangkan ruangan bagi bayi prematur. Tapi ketika berada di sana, Drinker melihat nih banyak anak-anak yang sekarat karena virus polio, yang mana mereka kesulitan untuk bernafas. Dan dia berpikir kalau alat temuannya ini tuh bisa digunakan untuk anak-anak yang terjangkit virus polio. Katanya nih, virus polio ini sudah ada sejak zaman prasejarah, yang mana dibuktikan dari lukisan di kuil-kuil Mesir kuno yang menggambarkan tentang orang-orang sehat yang menggunakan tongkat-tongkat kayu dan dengan kaki yang layu bahkan kecil. Polio menyerang tanpa peringatan, yang mana merusak sistem saraf, menyebabkan kelumpuhan permanen biasanya pada kaki. Sejumlah besar penderita yang meninggal dunia biasanya disebabkan karena otot-otot pernafasan yang tidak bisa digerakkan. Pada awal abad ke-20, polio merupakan penyakit yang mengguncang Amerika Serikat. Mudah menyebar dan menyerang jutaan orang yang mengakibatkan kelumpuhan, kelelahan, dan kelemahan otot. Dalam kebanyakan kasus, virus ini bergerak melalui makanan, air yang terkontaminasi kotoran manusia, atau air liur orang yang terinfeksi. Seseorang yang terinfeksi biasanya tidak menimbulkan gejala apa-apa, hanya kemudian suatu hari ini dia terbangun dengan keadaan tidak bisa bergerak. Mungkin penyakit ini tidak menunjukkan gejala nih, tapi orang-orang yang terinfeksi polio kebanyakan mengalami seluruh tubuhnya demam, kayak gampang lelah, terus tiba-tiba pingsan, bahkan otot-ototnya tuh terasa lemas dan bergetar, atau beberapa gejala-gejala umum seperti demam, kayak mual-mual, pertumbuhan yang lambat, dan sakit kepala. Hello, my name is Paul Alexander, but they call me the man of the iron lung. Nah, sekarang kita masuk nih ke cerita Paul Alexander. Dia merupakan pengacara ternama asal Dallas, Amerika Serikat, yang harus hidup di dalam tabung paru-paru besi selama 69 tahun atau hampir seumur hidupnya. Beliau terjangkit virus polio ketika umur 6 tahun. Ketika itu nih, si Paul kecil tuh bermain nih selayaknya anak-anak kecil di kawasan Pleasant Grove. Yang mana ketika bermain nih, si Paul juga merasakan feeling yang nggak kayak biasanya gitu. Dia baru bermain bentar, tapi dia udah pengen pulang.
dengan keadaan ya kalau anak kecil habis bermain lah, kayak kaki kotor, penuh lumpur, basah gitu. Nah, ketika itu nih ibunya membersihkan badan si Paul habis bermain. Tapi ya namanya seorang ibu ya punya rasa yang aduh ini kayaknya ada sesuatu nih di anaknya. Kenapa? Karena ketika ibunya ngemandiin si Paul nih, si otot punggung dan lehernya tuh menegang dan Paul juga merasakan sakit anggota tubuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Paul Alexander juga mengalami demam yang sangat tinggi yang bahkan menyebabkan dia berhalusinasi. Dan setelah beberapa hari demam, terus badannya juga sakit. Lalu suatu hari nih ketika dia bangun, dia tidak bisa merasakan tangannya. Terus dia juga bilang nih, tanganku hilang sambil memanggil ibunya. Ketika itu orang tua Paul langsung membawa ia ke rumah sakit Parkland, di mana pada saat itu juga terdapat ratusan anak di area Dallas, Texas yang dirawat karena terjangkit virus polio. Rata-rata anak-anak yang terjangkit harus menjalani terapi menggunakan tabung paru-paru besi 1 jam setiap hari. For the next 5 days, I lost everything. The ability to move. My legs would not hold me up, and then I couldn't breathe. Penyakit yang dideritanya ini membuatnya tidak bisa bergerak dari leher sampai ke ujung kaki. Otot-ototnya kehilangan kemampuan untuk bergerak, yang mana membuat Paul kesulitan untuk bernafas. Yang akhirnya penyakit ini merusak paru-paru, yang mana dia harus berada di dalam tabung paru-paru besi untuk dapat melanjutkan hidup. Meskipun begitu, Paul tetap semangat untuk terus mengenyam pendidikan setinggi mungkin karena dia sangat ingin menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Dan Paul merupakan siswa homeschooling pertama di Dallas Independent School District. Dia belajar untuk menghafal daripada mencatat. Setelah lulus dari Dallas Independent School, lalu dia melanjutkan sekolah ke W.W. Samuel High School dan mendapatkan peringkat kedua dengan alasan dia tidak bisa mendapatkan peringkat pertama karena dia tidak bisa mengikuti kelas laboratorium biologi. Dan dia merupakan siswa pertama yang lulus tanpa mengikuti kelas secara fisik. Sebuah beasiswa membawa Paul ke Southern Methodist University, lalu dipindahkan ke University of Texas di Austin, yang mana dia berhasil mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1978, kemudian mendapatkan gelar hukum pada tahun 1984. Bahkan nih ya, ketika dia menempuh pendidikan di University of Texas, dia tinggal di asrama dengan membawa tabung paru-paru besinya, yang mana pada saat itu tuh membuat orang-orang tuh kaget gitu, kayak ini mahasiswa kuliah di sana terus keadaannya seperti itu dan membawa tabung paru-paru, itu kan masih agak aneh gitu. Tapi meskipun seperti itu, Paul tetap menjadi mahasiswa yang pintar di universitasnya. Setelah lulus, Paul melanjutkan karirnya di dunia hukum, yang mana dia juga membantu orang-orang yang mengalami kebangkrutan karena kreditor. Paul bergantung pada pengasuhnya yang membantunya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari seperti menyediakan makanan, membantunya minum, membantu dia untuk membersihkan diri, seperti menyikat gigi, mencukur, bahkan mengganti spraynya gitu. Dan nih di atas meja, di keliling kepalanya itu disediakan kayak buku atau alat-alat komunikasi yang membantunya untuk terhubung ke dunia luar. Paul Alexander masih setia menggunakan tabung besinya yang bahkan sudah berhenti diproduksi sejak tahun 1960. Dia menganggap bahwa dia lebih efektif gitu menggunakan tabung paru-paru besi dibandingkan metode-metode kesehatan lainnya. Sayangnya nih, pada tahun 2015 mesinnya mengalami kerusakan mekanik dan Paul sengaja membuat video yang disebarkan melalui internet agar menemukan orang yang bisa membantunya untuk memperbaiki mesinnya itu. Dia telah menerbitkan buku berjudul 3 Minutes for a Dog pada April 2020, yang mana pembuatan buku ini menghabiskan waktu 8 tahun untuk mengetiknya sendiri.
Jadi dia menggunakan tongkat plastik nih yang dihubungkan untuk mengetik ke laptopnya, atau dia mendiktekan nih kata-kata ke teman-temannya untuk membantunya menyelesaikan buku tersebut. Oh iya, dan kalimat yang sering Paul sampaikan ke orang-orang, wartawan-wartawan, karena kan dia sering diwawancara nih. Dia selalu mengatakan bahwa dia sangat beruntung mendapatkan kehidupannya saat ini. Jadi dia sangat mensyukuri atas kehidupannya. Tuh, banyak-banyak bersyukur, ya. Paul Alexander merupakan satu-satunya orang yang hingga saat ini masih menggunakan paru-paru besi. Sebelumnya nih, ada seorang wanita bernama Martha Marston yang harus sama-sama menjalani hidup di dalam tabung paru-paru besi. Namun beberapa tahun ke belakang, Martha sudah berpulang. I feel that my life is a perfect. I didn't want to die, so I continued to fight. And I never gave up, and I'm not going to. How did you do all that? Well, the same thing everybody else does. I woke up, brushed my teeth, washed my face, shaved, had some breakfast. Well, I just needed a little bit of help to live. Then what would you do all day? Well, I would read or study something. You can truly do anything. You just got to set your mind to it. But work hard. This story is an example of why your past or even disability does not have to define your future. Jadi, gimana menurut kalian kisah hidup dari Paul Alexander? Semoga dari kisah hidupnya kita bisa mengambil pelajaran agar selalu tetap bersyukur, banyak-banyak bersyukur pokoknya, dan tetap semangat mencapai sesuatu meskipun dalam keterbatasan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan kalau kalian punya saran-saran dan rekomendasi cerita apa yang bisa Ina sampaikan di video selanjutnya, jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga mendapatkan informasi yang sama. Oke, mungkin sekian. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.